Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Galaxy Laptop Blitar. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips, sharing ilmu, dan semoga bermanfaat ya. Nah, di depan kita ini teman-teman ya, eh, ada satu unit laptop. Itu mungkin teman-teman juga mengalami di laptopnya. Nah, coba lihat ya, ini di LCD nih teman-teman. Nah, ini ada putih-putih. Nah, ini putih-putih. Ini biasa disebut white spot teman-teman. Nah, atau jamur LCD atau panu LCD teman-teman. Nah, bahasa di umumnya itu biasanya panu ya, ini panu LCD. Tapi kita menyebutnya white spot atau WS teman-teman. Nah, tips kita kali ini adalah teman-teman ya, bagaimana cara memperbaiki atau membersihkan white spot LCD tadi dengan alat-alat sederhana, alat-alat seadanya, dan semua saya jamin bisa. Bahkan untuk pemula pun pasti bisa teman-teman. Nah, untuk sekedar info ya teman-teman ya, LCD yang mengalami white spot seperti ini atau panu LCD itu dikarenakan teman-teman itu biasanya menyimpan LCD, mohon maaf ya, menyimpan laptop itu ditutup teman-teman. Jadi laptopnya ini ditutup, terus disimpan di lemari dalam jangka waktu yang panjang, mungkin 1-2 bulan. Nah, itu menyebabkan di backlightnya, ini bukan di LCD-nya ya, tapi di backlightnya itu terdapat jamur tadi. Nah, jadi saran saya laptop itu dipakai atau enggak dipakai teman-teman ya, itu apalagi kalau enggak dipakai dalam waktu yang panjang ya, itu mending dibuka teman-teman ya. Jadi menghindari jamur yang ada di backlight LCD yang menyebabkan putih-putih ini teman-teman. Nah, tapi nggak perlu khawatir teman-teman ya. Backlight LCD sendiri ya teman-teman, itu mudah sekali kok diperbaiki, dibersihkan. Bahkan pemula pun saya jamin bisa teman-teman. Nah, untuk melakukan pembersihan tadi teman-teman ya, ikuti langkah-langkah yang akan saya jelaskan di video selanjutnya habis ini teman-teman. Nah, ikuti terus teman-teman ya. Oke, step by stepnya dimohon diperhatikan, alat-alatnya apa saja, dan alat-alatnya pasti saya jamin sederhana sekali. Oke, simak baik-baik video berikut ini. Oke, langkah pertama kita harus menyiapkan alat-alatnya dulu teman-teman. Nah, alat-alat ini sangat mudah dijumpai ya, di rumah juga pasti ada teman-teman. Oke, pertama harus menyiapkan peralatan dulu. Yang pertama selalu yang disediakan adalah kepi untuk membuka frame ya teman-teman ya, seperti biasa. Untuk membuka frame ini nanti kepi, satu buah kepi, pinggirkan dulu. Obeng pastinya nanti buat jaga-jaga, biasanya LCD ini dikasih pengunci berupa baut teman-teman, supaya kita nanti bisa membuka. Nah, satu buah cutter atau ini teman-teman ya, ini cutter ya, atau silet, bisa silet, cutter bebas ini, yang penting nanti fungsinya akan saya kasih tahu. Terus lap bersih, satu lap bersih nanti tujuannya untuk membersihkan jamurnya, ini lap bersih. Nah, terus ini teman-teman ya, kit ya, atau ini wax, buat biasanya buat menggilapkan sepeda motor ya, ini wax atau kompon terserah ya, tapi kalau saran saya sih ini aja ya, ini udah bagus ini. Ini supaya nanti nodanya yang membandel itu bisa hilang. Kalau dibersihkan bisa langsung, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa teman-teman, tapi saran saya sediakan ini ya, kit yang ini. Terus solasi, nanti ini solasi gunanya untuk menutup kembali LCD. Nah, oke, langkah pertama langsung kita eksekusi aja teman-teman ya. Ini langsung kita eksekusi, kita buka frame LCD dulu. Nah, kita shutdown dulu teman-teman, kita matikan dulu laptopnya. Nah,
Oke, setelah laptop dalam kondisi mati teman-teman ya. Untuk pembersihan LCD sendiri nih teman-teman, sebenarnya tidak melepas baterai itu tidak apa-apa teman-teman ya. Karena ini nanti kita tidak melepas LCD-nya. Jadi kita hanya membongkar saja. Jadi ini tidak dilepas nggak apa-apa. Cuman kalau dirasa ini kan baterai luar ya. Ini yang kita bersihkan ini seri dari HP 14 merek HP 14 seri 14S kalau nggak salah ya. Ini lupa kok CF apa berapa gitu loh ini. Nah ini kebetulan maaf 240 ini kebetulan baterai ada di luar teman-teman. Nah biarpun baterai di dalam pun tidak dilepas tidak apa-apa ya. Nah yang penting nanti tidak melepas kabel fleksibelnya. Nah jadi jangan sampai melepas kabel fleksibel. Kalau semisalnya kabel fleksibel ini nanti pun terpaksa dilepas, berarti harus melepas baterai dulu. Nah karena ini baterai luar, kita coba lepas dulu framenya ini. Mungkin ini nanti jika mengganggu ya terpaksa kita lepas baterainya karena baterainya ini terlalu menonjol di sini ya. Takutnya nanti ganggu. Oke, kita eksekusi langsung teman-teman. Nah, gunakan kepi ini untuk membongkar frame ini teman-teman. Terserah ya, dari sini bisa, dari sini bisa. Yang penting terbuka aja teman-teman ya. Mohon maaf ya, ini karena baterainya ternyata di luar mengganggu proses pembukaan frame ini teman-teman. Nah, kita lepas dulu teman-teman baterainya teman-teman. Oke, setelah baterai terlepas kita lanjutkan proses pembongkaran. Frame ini sudah terlepas teman-teman ya. Tadi sudah kita lepas. Nah, pelepasan frame sendiri teman-teman ya, sekali lagi ya, saya berpesan ya, kalau Anda mau bisa teman-teman ya, jangan pernah takut teman-teman mencoba. Kalau Anda tidak pernah mau mencoba, takut mencoba, selamanya Anda tidak akan pernah bisa. Kadang kesulitan melepas frame ini karena kita ragu-ragu teman-teman ya, ragu-ragu, kita takut gitu ya. Melepas frame ini mudah sekali. Yang penting kita jangan sampai ketika dilepas kok masih ada yang lengket, itu jangan dipaksa teman-teman. Kita lihat apa yang menyebabkan dia lengket. Nah itu baru kita lihat. Nah contohnya kayak di sini tadi teman-teman ya. Nah saya lihat bisa dilihat ini ya. Nah ini bagian di boardnya LCD ini kadang-kadang ada double tip di sini. Nah ini harus kita hati-hati sekali. Ketika kita membuka ini dan dia lengket, kita bisa pelan-pelan kita kikis pakai cutter ini teman-teman, supaya ini lepas teman-teman. Nah setelah lepas, kalau ini gampang nih nyepat frame-nya, butuh sering ya, ini butuh sering. Kalau masalah tidak pernah memperbaiki ini ya, atau takut, itu menurut saya ya malah Anda nggak pernah akan bisa ya. Semua orang saya jamin bisa. Nah oke, setelah frame terlepas teman-teman ya, setelah frame terlepas, oke, nah perhatikan baik-baik ya. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini di pinggiran LCD ini teman-teman. Nah, di pinggiran LCD ini ada seperti stiker ya, atau solasi ini yang menutupi ini teman-teman. Menutupi atau yang membuat mengunci ya antara LCD dengan backlightnya. Nah, caranya untuk melepas ini teman-teman. Nah, ini pakai cutter tadi teman-teman ini. Ini pakai cutter ini. Nah, oke, terserah ya, nanti dimulai dari mana dulu. Yang penting ini bisa terlepas. Mulai dari bawah ini ke atas sini sampai bawah sini. Nah, oke. Yuk kita lepas pelan-pelan ini ya, supaya nanti Anda di rumah bisa memperbaiki atau membersihkan white spot. Oke, kita bersihkan.
Nah, karena ini ada bautnya teman-teman ya. Nah, ini baut baut baut. Nah, ini kita lepas dulu biar lebih mudah teman-teman. Oke, baut semua sudah terlepas. Nah, jadi untuk mempermudah kita mengikis ini teman-teman, mengikis solasinya ya. Ini ya, perhatikan ya. Oke, saatnya kita membongkar LCD. Saatnya kita membongkar LCD. Oke. Ini pelan aja teman-teman ini ya. Ini pelan aja pakai ini ya. Pakai cutter. Kita kikis yang bagian sini teman-teman ya. Bagian atas ini. Ini teman-teman. Nanti gampang bukanya ini teman. Nah. Oke, nanti langsung kita intinya stiker ini supaya nanti bisa terlepas, terkelupas. Begitu pula yang di pinggir ini teman-teman ya, ini sama ya bukanya. Ini juga sama. Oke. Selanjutnya kita bersihkan ya. Yang pinggir-pinggir ini kita lepas pelan-pelan aja teman-teman. Oke, perhatikan ya. Ini sudah. Nah, ini tinggal diginikan aja nih. Jadi stiker yang pinggir ini kita lepas teman-teman supaya nanti LCD-nya itu bisa terbuka. Nah, ini juga sama ini. Pelan ya. Oke. Kiri dan kanan sudah terbuka, tinggal yang atas. Oke. Tadi di sini tuh teman-teman ya, ada double tip. Nah, cutter ini berfungsi untuk membelah double tipnya nih, pelan-pelan teman-teman ya, santai. Tapi saya yakin semua yang ada di rumah ya, yang menyaksikan ini, meskipun pemula pun saya yakin bisa. Yang penting teliti dan hati-hati. Oke ya, ini sudah terbuka seperti ini ya bentuknya LCD. Ya, kita cek dulu. Nah, oke, kita perhatikan baik-baik teman-teman. Dari sini kelihatan. Ntar ya. Nah, ini tak pas-paskan dulu teman-teman supaya taruh kameranya. Nah, di sini teman-teman ya, kita buka teman-teman sini ya. Nah, di sini kan ada kertas sini kan. Ada pelapisnya. Cuman saya lupa namanya ya. Ini kita buka semua teman-teman ini. Kelihatan ya. Nah, kertas ini tetap ada penguncinya berupa double tip juga. Ini kita lepas semua teman-teman ya, kita lepas semua dan harus hati-hati ya, jangan sampai melukai kertasnya ini teman-teman, karena ini sensitif sekali ya, nggak bisa dibersihkan ini teman-teman. Nah, terus hati-hati. Kita lanjut ya, kita lanjut kita bersihkan, tapi harus hati-hati teman-teman, harus hati-hati sekali.
Oke, jadi setelah semua terlepas ini teman-teman ya bisa lihat ya. Nah, oke, kertas-kertas di belakang LCD ini sudah terlepas, tapi saran saya ya ini jangan sampai terkena tangan ya teman-teman ya. Ini sensitif sekali karena kalau kotor sulit dibersihkan. Nah ini kita ini teman-teman ya. Duh, maaf, ini masih ada lagi satu. Oh my god. Ini cara membelah LCD seperti mana. Nah, setelah itu kita pisahkan ya bagian backlight ini dengan LCD. Ini agak direnggangkan seperti ini, tapi jangan terlalu renggang teman-teman ya. Cukup seperti ini aja teman-teman. Oke, jadi ini nanti tadi prosesnya setelah itu kita belah ya. Jadi seperti ini. Ini ada beberapa kertas ya di sini ya ini. Atau nggak tahu ini lupa aku namanya. Nah ini kita taruh di belakang LCD. Jadi tinggal backlightnya, tersisa backlight teman-teman. Nah, ini kita hidupkan teman-teman. Nah kalau menghidupkan kita pakai charger ya karena baterainya tadi kan kita lepas. Nah jadi nggak usah pakai baterai nggak teman-teman. Jadi langsung kita eksekusi menggunakan charger. Nah bisa dilihat di sini ya. Oke, nah ini adalah jamur teman-teman ya, yang menempel pada backlight LCD teman-teman. Nah bisa dilihat ya ini. Nah panu atau jamur atau white spot tadi itu nempelnya di backlight belakang sini teman-teman. Nah ini yang akan kita bersihkan. Oke, yuk kita eksekusi, kita bersihkan. Oke ya, jadi kita persiapkan dulu tadi kit ini sama lap bersih teman-teman ya. Nah sebelum kita eksekusi dipakai kit, kita coba bersihkan pakai lap bersih dulu. Kalau bisa hilang tanpa dikasih kit, lebih baik seperti itu teman-teman ya. Nah jadi kita bersihkan pakai lap putih yang ada di posisi titik putih-putih tadi teman-teman. Nah, oke, perhatikan baik-baik ya eksekusinya. Nah jadi teman-teman ya, backlight yang ada jamurnya ini teman-teman, kita langsung eksekusi, kita bersihkan pakai lap bersih seperti ini teman-teman. Jadi yang putih-putih ini teman-teman. Nah kita gini kan aja. Nah, oke ya, kita bersihkan terus. Ada beberapa pasti membandel teman-teman. Nah yang membandel itu tadi kita pakai kit. Oke, caranya udah oke ya, paham ya. Nah ini kalau kita tanpa menggunakan kit. Oke, selanjutnya kita mencoba menggunakan kit teman-teman ya. Kit. Nah kitnya tadi pun sama teman-teman ya. Kit itu kita taruh dikit-dikit aja di bagian yang white spot ini. Jangan yang enggak ada white spotnya kita kasih kit. Yang kita bersihkan ada titik-titik yang ada white spotnya. Oke, simak ya. Jadi bagian yang putih-putih ini teman-teman ya, kita tak kasih kit teman-teman ya, dikit-dikit aja teman-teman ya. Kalau kita menggunakan kit itu dikit-dikit aja teman-teman, dikit-dikit aja. Oke seperti itu ya, nanti lihat dari pinggir.
Oke. Nah, jika dirasa sudah cukup bersih ya teman-teman ya, jika dirasa sudah cukup bersih, nah ini kita tutup kembali, tapi jangan diisolasi dulu. Ini kita tutup aja untuk pengecekan teman-teman. Untuk pengecekan kita tutup kembali. Kita tata seperti awal tadi ya teman-teman ya. Oke, kita coba kita lihat teman-teman. Gimana perubahannya teman-teman? Nah, oke teman-teman, bisa kita lihat ya. LCD sudah lebih bersih dari yang awal tadi teman-teman. Ada masih sedikit, ini nanti mungkin kita bersihkan lanjut lagi. Setelah ini kita bersihkan ulang ya, tinggal sedikit beberapa ini di apa itu teliti lagi. Nah mungkin bisa kita cek juga di sini. Jadi pembersihan tadi mungkin kurang lebih bersih, tapi bisa kita ulangi lagi. Nah, udah bersih, beberapa udah lebih baik dari yang tadi. Nah ini saya akan ulangi lagi supaya lebih perfect lagi. Oke. Oke teman-teman, untuk proses membersihkan LCD laptop yang terkena jamur atau white spot atau panu tadi ya teman-teman, sudah selesai. Nah hasil akhirnya seperti ini, tinggal setelah ini kita rakit kembali. Nah jadi intinya teman-teman ya, white spot atau jamur di LCD itu bisa dibersihkan, dan saya yakin semua orang itu bisa teman-teman, pemula pun bisa, tidak perlu ke teknisi ya. Jadi asalkan langkah-langkah tadi awal tadi dijalankan ya dengan baik, teliti dan hati-hati. Dan pesan saya tuh segala macam perbaikan itu teman-teman ya, yang dibutuhkan itu kesabaran dan ketelitian teman-teman, dan kehati-hatian. Jangan gerusa-gerusu teman-teman ya, jangan sembrono. Ya pelan, hati-hati jika membuka frame LCD itu utamanya. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, kita cari kenapa kok terkunci ya atau ngelok gitu ya, itu harus pasti ada penyebabnya. Nah intinya jangan sembrono, hati-hati, tapi saya yakin semua orang bisa teman-teman. Nah oke, kita rakit kembali ya LCD ini ke frame-nya tadi. Nah ini kita shutdown dulu teman-teman. Oke teman-teman ya, proses tadi sudah ya, membersihkannya tadi sudah. Sekarang saatnya kita merakit ulang kembali dalam frame. Nah kita tujuannya menggunakan ini untuk merekatkan kembali ini teman-teman, merekatkan kembali LCD. Oke, charger kita lepas ya teman-teman ya, tadi kan menyalakan pakai charger. Nah jadi supaya lebih memudahkan, nah ini kita tinggal gini aja teman, jadi kita pelan-pelan ya ditaruh di pinggirnya teman-teman. Nah, intinya yang rapi aja, ini nggak butuh syarat gimana ya, intinya rapi. Jadi kita solasi keliling sama seperti di awal tadi. Oke, kita kembalikan lah, intinya kita kembalikan lagi memakai solasi tadi. Oke, setelah selesai pinggir-pinggir ini kita rekatkan kembali ya, saatnya kita pasang baut teman-teman.
Oke, baut sudah terpasang, saatnya kita merapi-rapikan dulu teman-teman ya. Merapi-rapikan ini supaya frame nanti kita pasang terlihat tetap dalam kondisi sempurna teman-teman ya, dalam kondisi rapi. Oke, kita rapikan dulu. Oke, untuk memasang frame, saya ulangi ya, terserah bebas memakai double tip boleh, tidak juga boleh, tapi saya sendiri lebih suka memasang frame ini menggunakan double tip supaya rapat dan rapi teman-teman. Kita pasang dulu. Oke, demikian ya step by step cara membersihkan jamur LCD atau white spot. Nah, ini adalah hasil akhir teman-teman ya. LCD sudah bersih dari jamur ya. Meskipun ada itu sedikit sekali teman-teman ya. Nah, tidak separah yang awal tadi. Bisa nanti ini ada testimoninya ya, before afternya setelah ini. Nah, jadi untuk white spot atau jamur LCD sendiri teman-teman ya, itu poinnya bisa dibersihkan tanpa harus ganti LCD. Yang kedua teman-teman ya, membersihkan jamur LCD atau white spot itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Tidak harus teknisi teman-teman. Nah, asalkan step by stepnya dijalankan dari awal tadi ya teman-teman ya. Itu saya yakin Anda pun bisa tanpa basic seorang teknisi. Nah, jadi untuk memperbaiki segala hal itu teman-teman ya, terutama di elektronik itu dibutuhkan berani mencoba teman-teman. Dan step berikutnya itu yang kedua peralatan dan kehati-hatian serta teliti teman-teman. Intinya memperbaiki segala macam elektronik itu jangan sembrono. Nah, hanya itu aja pesan saya dari saya teman-teman ya. Jadi demikian video dari saya, sharing-sharing ilmu dari saya. Semoga bermanfaat ya untuk sharing ilmu tentang membersihkan jamur LCD atau white spot LCD. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.